Analisis Sistem Komputer pada UMKM Miga Cowan. Halo semuanya, saya Nabila Anjani dari Prodi Manajemen dari kelas MJ 107, pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem komputer digunakan dalam proses bisnis di Miga Cowan. Mulai dari hardware, software, brainware hingga alur data yang membuat operasional mereka menjadi lebih efisien dan cepat. Sebelumnya mungkin sudah sangat familiar untuk banyak orang, Miga Cowan ini salah satu contoh UMKM kuliner yang sangat sukses di Indonesia. Bermula dari warung sederhana di Malang menjadi fenomena nasional dengan ratusan cabang berkat strategi pemasaran digital, menu pedas kekinian, harga terjangkau, dan ekspansi cepat. Menjadi inspirasi banyak bisnis makanan modern untuk saat ini. Selanjutnya, komponen sistem komputer di Miga Cowan. Miga Cowan menggunakan berbagai komponen sistem komputer. Untuk hardware ada perangkat seperti POS terminal, tablet untuk pencatatan pesanan, printer stroke, QR scanner, serta kitchen display di dapur. Untuk software yang digunakan meliputi aplikasi point of sale, sistem manajemen pesanan, aplikasi e-wallet, dan sistem laporan penjualan. Sementara itu, brainware atau penggunaannya terdiri dari kasir, waiter, koki, manajer toko, dan teknisi IT. Untuk selanjutnya, contoh nyata penggunaan di proses bisnis Miga Cowan, yaitu jika ada pelanggan datang dan memesan menu kepada waiter sebagai brainware, memasukkan pesanan melalui tablet sebagai hardware, kemudian data langsung masuk ke sistem POS sebagai software, dan otomatis tampil di kitchen display di dapur setelah pelanggan selesai makan. Kasir juga memproses pembayaran dan mencetak struk melalui printer sebagai hardware. Perangkat input dan output yang digunakan di Miga Cowan yaitu ada pertama perangkat inputnya tablet, touchscreen, POS, dan QR scanner. Sementara untuk perangkat outputnya yaitu yang digunakan meliputi printer, stroke, dan layar kitchen display. Fungsi dan peran dalam perangkat input dan output dalam aktivitas Miga Cowan yaitu yang pertama perangkat inputnya ada POS input device atau touchscreen atau keyboard. Fungsinya untuk memasukkan pesanan pelanggan ke sistem point of sale atau POS. Peran dalam bisnisnya yaitu mempercepat pencatatan pesanan, mengurangi kesalahan input, dan menghubungkan pesanan ke dapur dan sistem pembayaran. Yang kedua yaitu barcode scanner atau QR code scanner. Fungsinya yaitu memindai kode pembayaran digital atau KRIS, voucher atau produk kemasan, dan juga peran dalam bisnisnya yaitu mempercepat transaksi pembayaran, memudahkan pencatatan data secara otomatis, meminimalkan kesalahan manusia dalam memasukkan data dan pembayaran. Yang ketiga yaitu tablet atau komputer. Tablet ini atau komputer digunakan oleh kasir dalam pelayanan untuk menginput pesanan pelanggan secara langsung ke dalam sistem. Fungsi utama tablet adalah mencatat pesanan pelanggan dengan cepat dan akurat dan mengirim data pesanan langsung ke dapur, dan kemudian mengurangi kesalahan pencatatan manual. Untuk perangkat outputnya yaitu printer stroke atau thermal printer. Fungsinya yaitu mencetak struk pembayaran untuk pelanggan, mencetak duplikat pesanan untuk keperluan internal jika dibutuhkan. Perannya dalam bisnis yaitu memberikan bukti transaksi resmi. Yang kedua juga mempermudah pengecekan transaksi atau retur. Yang kedua yaitu monitor kitchen display system atau KDS. Fungsinya yaitu menampilkan pesanan yang masuk dari kasir langsung ke dapur. Perannya dalam bisnis yaitu membantu koki melihat pesanan secara real time, mempercepat alur pembuatan menu, lalu mengurangi kesalahan komunikasi antara kasir dan dapur. Semua perangkatnya saling terhubung untuk menciptakan alur kerja yang cepat dan akurat. Jenis penyimpanan data yang dipakai Miga Cowan dalam berbisnis yaitu Miga Cowan menggunakan SSD pada perangkat POS untuk kecepatan kinerja, serta cloud storage untuk penyimpanan data penjualan dari seluruh cabang. Dan kemudian kenapa
Kenapa penyimpanan tersebut cocok? Karena gacuan memiliki transaksi volume tinggi sehingga SSD cocok untuk kecepatan pemrosesan. Cloud memungkinkan pemilik memantau penjualan real time tanpa harus berada di toko dan akan aman karena ada otomatis backup. Dan kemudian data yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut, yaitu ada beberapa data penting seperti transaksi harian, menu terlaris, stok bahan baku, metode pembayaran, hingga jam operasional tersibuk. Kemudian dari data tersebut bisa menjadi informasi atau keputusan yang dapat diambil, yaitu pertama data yang terkumpul kemudian diolah menjadi informasi seperti laporan omset harian, grafik menu terlaris, status stok, dan tren pelanggan. Informasi ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu contoh keputusan yang dihasilkan dari data tersebut yaitu contohnya jika ada data menunjukkan bahwa menu mie gacoan level 8 adalah menu paling laris, manajer dapat menambahkan stok bahan baku tersebut. Jika jam ramai terjadi pada pukul 6-8 malam, manajer dapat menambahkan jumlah waiter untuk overtime. Berikut gambaran singkat bagaimana data bergerak di sistem komputer yang terjadi pada mie gacoan. Pada operasional mie gacoan, seluruh aktivitas bisnis mulai dari pencatatan, pesanan, proses produksi makanan, hingga pelaporan keuangan dilakukan melalui sistem komputer yang terintegrasi. Alur ini memastikan bahwa setiap informasi mengalir dengan cepat, akurat, dan dapat digunakan langsung untuk mendukung pengambilan keputusan. Berikut ada gambaran lengkap pergerakan datanya, yaitu pertama input pemasukan data awal. Tahap pertama ini dimulai ketika kasir memasukkan pesanan pelanggan melalui mesin POS touchscreen pada saat yang sama. Jika pelanggan membayar menggunakan e-wallet atau kris, data pembayaran dipindai menggunakan QR scanner dan langsung tercatat di sistem. Data yang dimasukkan meliputi yaitu nama menu yang dipesan, jumlah pesanan dan harga total transaksi, kemudian metode pembayaran dan waktu pesanan. Input yang menjadi dasar seluruh proses yang terjadi selanjutnya. Yang kedua yaitu proses pengolahan data oleh sistem POS. Setelah data masuk, sistem POS segera memproses informasi tersebut. Pengolahan yang dilakukan meliputi yaitu menghitung harga total secara otomatis. Yang kedua yaitu mengelola antrian pesanan. Yang ketiga yaitu mengirimkan rincian pesanan ke kitchen display atau yang ada di dapur, kitchen display system. Pada tahap ini, data mentah mulai berubah menjadi informasi yang siap digunakan untuk operasi langsung di dapur maupun untuk pencatatan transaksi. Yang ketiga yaitu storage, penyimpanan data. Setelah diproses, data disimpan pada dua jenis penyimpanan, yaitu SSD lokal digunakan untuk penyimpanan sementara yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti data transaksi harian dan antrian pesanan. Terus yang kedua ada cloud database, digunakan untuk menyimpan semua data penjualan, persediaan, pembayaran, dan laporan dari banyak cabang secara terpusat. Cloud ini memberikan kemudahan bagi manajer atau owner atau pemilik untuk mengakses laporan secara real time dan dari mana saja. Penyimpanan ini berlapis memastikan bahwa data tidak mudah hilang, tetap aman, dan dapat digunakan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Terus selanjutnya ada output atau keluaran informasi yang digunakan pengguna. Dari data yang tersimpan, sistem menghasilkan beberapa output penting, yaitu seperti yang pertama, printer stroke menghasilkan bukti pembayaran yang diberikan kepada pelanggan. Nah, yang kedua yaitu monitor kitchen display system atau KDS.
menampilkan pesanan secara real time untuk koki sehingga mereka dapat segera memproses makanan. Output ini memungkinkan pengguna mengetahui apa yang terjadi di restoran setiap saat. Yang terakhir adalah decision atau pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari sistem memberikan dasar kuat bagi manajer atau atasan atau pemilik pun untuk membuat keputusan operasional yang lebih cerdas. Contohnya keputusan restock bahan baku berdasarkan data stok harian, kemudian menambahkan jumlah karyawan pada jam-jam tertentu atau jam-jam sibuk karena data menunjukkan peningkatan penjualan pada jam tertentu. Selanjutnya menambah atau mengurangi menu tertentu berdasarkan laporan menu paling laris dan tidak laris. Yang selanjutnya yaitu mengatur promo, misalnya diskon minuman saat penjualannya turun. Demikian untuk setiap keputusan dibuat berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data yang benar dan terukur. Kemudian bagaimana alur ini mendukung efisiensi kerja? Alur sistem komputer seperti di atas memberikan banyak keuntungan bagi efisiensi kerja di Migacuan, yaitu yang pertama mempercepat proses pemesanan POS touchscreen dan QR scanner membuat input pesanan dan pembayaran hanya memakan beberapa detik saja. Ini sangat membantu saat restoran ramai. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan manusia atau human error. Tidak ada lagi salah tulisan pemesanan. Dapur menerima pesanan langsung dari sistem, bukan dari catatan manual. Pembayaran otomatis tercatat tanpa hitungan manual. Terus selanjutnya yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar kasir dan dapur. Dengan KDS atau Kitchen Display System, koki langsung mengetahui pesanan baru tanpa harus menunggu kasir meneriakannya atau mengirimkan kertas. Yang keempat yaitu data tersimpan otomatis dan aman di SSD dan cloud. Memastikan data tidak hilang juga meskipun perangkat rusak atau listrik mati. Terus yang kelima yaitu laporan real time, membantu pengambilan keputusan cepat. Manajer tidak perlu menunggu akhir hari untuk mengetahui penjualan. Jika pesanan menumpuk, stok makanan habis, atau restoran sangat ramai, keputusan bisa diambil langsung. Terus selanjutnya, semua proses saling terintegrasi, setiap tahap saling berhubungan sehingga waktu tunggu lebih singkat, pengolahan makanan lebih cepat, dan pelayanan pelanggan meningkat. Dengan penggunaan sistem komputer yang terintegrasi, Migacuan dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Inilah yang membuat operasional mereka mampu menangani pelanggan dalam jumlah besar setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.